pertama saya sendiri, Nafsi Arianti. Yang kedua, Muhammad Adam. Yang ketiga, Roswita Intan Mila. Yang keempat, Helmi Yaku Anaita. Pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA lebih menitik beratkan pada penggunaan bahasa daripada penjelasan tata bahasa. Dalam aktivitas tersebut, pengajar BIPA memfungsikan dirinya sebagai mitra bicara dan mitra belajar bagi pelajar. Pengajar memberikan kesempatan yang optimal kepada pelajar untuk berlatih menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Pendekatan pembelajaran difokuskan pada proses komunikasi, sehingga arah materi pembelajarannya diwujudkan dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dalam melakukan pendekatan pembelajaran secara tepat, pengajar BIPA harus benar-benar mengetahui tingkat kemampuan pelajarnya. Pada umumnya, pelajar BIPA dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu kelas pemula, kelas menengah, dan kelas lanjutan. Sesuai dengan harapan tersebut, sejumlah pengetahuan yang perlu dimiliki oleh pelajar BIPA yaitu ada 4. Yang pertama, pengetahuan tentang bahasa yang mungkin dikatakan. Yang kedua, pengetahuan tentang kata yang dapat dituturkan dan dapat dipahami oleh pendengar. Yang ketiga, pengetahuan tentang kata yang tepat dan wajar menurut konteksnya. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang kata yang dapat diujarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, strategi pembelajaran BIPA yang nomor 2 adalah pendekatan komunikatif. Baik belajar bahasa untuk tujuan khusus atau BIPA maupun belajar bahasa Indonesia untuk tujuan umum, bagi pelajar bahasa Indonesia digunakan sebagai alat. Bahasa Indonesia difungsikan sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran BIPA, tujuan yang ingin dicapai oleh kemampuan pelajar untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Dengan demikian, pelajar diharapkan dapat memiliki kemampuan komunikatif. Pendekatan komunikatif tidak berarti pokoknya bisa berkomunikasi dalam bahasa terkait tanpa memperhatikan penguasaan aspek formal sistem bahasanya. Berdasarkan pengalaman salah seorang pengajar BIPA, dalam pembelajaran BIPA, pembiasaan diri dalam bahasa Indonesia. Pembiasaan tersebut antara lain berupa pembiasaan penggunaan pola-pola kalimat bahasa Indonesia yang frekuensi pemakaiannya sangat tinggi. Pengenalan suatu pola kalimat kemudian dikaitkan dengan latihan produksi kalimat-kalimat baru berdasarkan pola kalimat utama dilatihkan melalui mekanisme situasi. Dalam pembelajaran BIPA di Indonesia, ancaman komunikatif sangat mungkin untuk dapat diterapkan kepada BIPA, diajarkan di tempat bahasa tersebut digunakan. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh apabila BIPA diajarkan di lingkungan penutur asli, yakni yang pertama, bahan-bahan autentik tidak terlalu sulit diperoleh, misalnya dari brosur TV, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan di kelas dapat dihubungkan dengan tugas di luar kelas atau tugas terstruktur yang lain. Yang ketiga adalah pemahaman dan pengalaman dalam hubungan bahasa dan budaya menjadi lebih konkret. Dan keempat adalah masalah gagal budaya yang dialami pelajar dapat diatasi dengan membina hubungan yang baik, rapport atau pelajar, pengajar, dan masyarakat. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran BIPA. Dalam pembelajaran BIPA dapat diketahui bahwa pengajar BIPA dalam membelajarkan pelajar asing di kelas lebih menekankan pada penggunaan bahasa daripada menjelaskan tata bahasa. Guru lebih banyak
memfungsikan dirinya sebagai mitra bicara bagi siswanya. Dalam hal ini, guru memberikan latihan pemakaian bahasa untuk berkomunikasi. Untuk itu, materi pembelajaran diwujudkan dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dalam pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat komunikasi, bukan sebagai materi bahasa yang dihafalkan atau dianalisis. Bahasa Indonesia difungsikan sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, bahasa target yang diharapkan dalam pembelajaran BIPA adalah kemampuan pelajar dalam berkomunikasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang dipelajarinya. Dengan demikian, pelajar diharapkan dapat memiliki kemampuan berbahasa yang komunikatif. Selain dengan harapan tersebut, dalam pembelajaran BIPA ditekankan pada pelajar BIPA yaitu 1. Pengetahuan tentang bentuk bahasa yang mungkin dikatakan. 2. Pengetahuan tentang kata yang dapat dituturkan dan dapat dipahami oleh pendengar. 3. Pengetahuan tentang kata yang tepat dan wajar menurut konteksnya. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang kata yang pernah diujarkan orang. Menurut pengajar BIPA, diterapkannya ancaman komunikatif dalam pembelajaran BIPA memiliki banyak keuntungan, yaitu 1. Bahan-bahan autentik tidak terlalu sulit diperoleh, misalnya dari brosur, TV, surat kabar, dan lain-lain. 2. Kegiatan di kelas dapat dihubungkan dengan tugas di luar kelas atau tugas terstruktur yang lain. 3. Pemahaman dan pengalaman dalam hubungan bahasa dan budaya menjadi lebih konkret. Dan yang terakhir, masalah geger budaya yang dialami pelajar dapat diatasi dengan membina hubungan yang baik antara pelajar, pengajar, dan masyarakat. Terima kasih. Baik, presentasi dari kelompok 5 sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.